Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Kepada Jihan sebagai ketua kelas, silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang Ibu mau memeriksa kehadiran dulu kepada sekretaris Dinda. Siapa yang tidak hadir di sini? Mufidah, Bu. Dia izin sakit. Minggu kemarin kita mempelajari materi tentang apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum Indonesia. Kemarin minggu kemarin kita telah mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum negara Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah tahu bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar? Tidak tahu. Kali ini kita akan mempelajari proses perumusan Undang-Undang Dasar dan pengesahannya. Nah, pentingnya kita mempelajari proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ialah agar kalian tahu bagaimana proses perumusannya, kemudian juga kalian tahu peran-peran dari tokoh-tokoh yang terlibat serta nilai-nilai yang ada di dalam perumusan tersebut. Apabila kalian telah memahami tentang materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar. Nanti ada videonya Ibu tampilkan dan kalian akan membagi kelompok yang terdiri dari 2 orang untuk menganalisis video tersebut. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ialah kalian setelah menyimak materi nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kalian mampu menjelaskan peran penting atau arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian setelah menyimak materi, kalian akan mampu menguraikan peran-peran penting dari setiap tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian setelah menyimak video dan materi yang disampaikan, kalian akan mampu menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu akan menjelaskan seluruh materinya, kemudian nanti kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, setelah itu Ibu akan menampilkan video terkait tentang menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar. Nah, setelah itu kalian akan mendiskusikannya bersama teman sekelompok kalian. Kemudian setiap perwakilan kelompok akan maju ke depan menyampaikan hasil diskusi mereka. Dan yang terakhir kalian akan membuat laporan kesimpulan terkait materi hari ini. Kalian paham? Paham. Nah, hari ini kita akan mempelajari proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu telah meletakkan link PowerPoint-nya di dalam Google Classroom. Nanti silakan kalian buka di HP kalian masing-masing ya. Mempelajari tentang sejarah proses perumusan Undang-Undang Dasar dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu? Saya, Bu. Silakan, Jihan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar hukum negara Indonesia, Bu, atau pedoman dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Ya, betul sekali, Jihan. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika diibaratkan seperti ini hierarkinya ya. Ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, seluruh peraturan perundang-undangan harus berpedoman dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini bersifat fundamental. Nah, fundamental itu artinya peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini. Rancang keuangan dan perekonomian dipimpin oleh Muhammad Hatta, dan yang terakhir adalah panitia perancang pembela tanah air yang dipimpin oleh Abdikus
Susno Cokro Suroso. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli tahun 1945. Nah, tanggal 13 Juli 1945 ini ialah panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas terkait lambang negara Indonesia. Selain itu juga mereka membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini adalah MPR yang sekarang kita ketahui. Kemudian juga membentuk panitia kecil penghalus bahasa. Nah, panitia kecil penghalus bahasa ini ialah panitia yang mengkoreksi kalimat yang ada di dalam rancangan undang-undang dasar tersebut. Dan jadi ketika ada kiranya kalimat atau kata-kata yang salah diperbaiki. Nah, lalu pada tanggal 14 Juli tahun 1945 sidang pleno BPUPKI membahas 3 masalah pokok. Yang pertama adalah pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maksudnya, yang terakhir adalah batang tubuh. Nah, batang tubuh itu adalah isi dari Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, terdiri dari beberapa pasal. Pasalnya itu mengatur tentang sistem pemerintahan negara Indonesia dan juga mengatur hubungan antar penduduknya, antar warga negara, dan juga mengatur antar warga negara dan pemerintahan. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena BPUPKI dianggap telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus juga PPKI dibentuk. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Indonesia. Nah, sidang pertama dari PPKI ini adalah pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Itu terjadi sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia. Nah, tugas dari PPKI ialah meresmikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah dirancang oleh panitia BPUPKI sebelumnya. Tugas PPKI selanjutnya ialah mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia, karena pada saat itu terjadi kekosongan pemerintahan di mana sekutu dengan Jepang terjadi peperangan ketika bom nuklir jatuh ke Hiroshima dan Nagasaki. Nah, jadi kekosongan pemerintahan itu dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, panitia PPKI berhasil mengeluarkan keputusan. Keputusan tersebut ialah peresmian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau pengesahannya. Kemudian juga mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pemimpin negara, yaitu presiden dan wakil presiden. Apakah kalian tahu kenapa Soekarno dan Muhammad Hatta dianggap cocok memimpin negara? Tidak tahu. Nah, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dianggap cocok sebagai pemimpin negara karena keduanya telah banyak terlibat dalam pembangunan negara Indonesia. Jadi berdasarkan usul-usulan dari panitia, kemudian juga berbagi pendapat, kita akan membahas tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu satu, sebagai dasar hukum tertinggi di negara Indonesia. Kedua, sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dasar hukumnya ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Nah, selanjutnya sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati dan menaati Undang-Undang Dasar. Nah, sebelum kita masuk ke evaluasi pembelajaran, adakah yang ingin ditanyakan dari materi yang Ibu jelaskan tadi? Bu, saya Dinda izin bertanya. Boleh, silakan Dinda. Apa perbedaan BPUKI dan BPKI, Bu? Kedua badan itu kan sama-sama terlibat dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, Bu. Nah, bagus sekali pertanyaan dari Dinda. Ini perbedaan antara BPUPKI dan PPKI ini ialah BPUPKI itu adalah perancang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan PPKI itu melanjutkan tugasnya, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah dirancang oleh BPUPKI sebelumnya. Apakah Dinda sudah mengerti? Iya, Bu. Nah, baik. Nah, pada evaluasi pembelajaran ini, kalian akan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan tonton video yang ada di PowerPoint, kemudian kalian analisis bersama teman kelompok kalian. Analisis tersebut harus berdasarkan video dan materi yang telah Ibu berikan. Silakan mencari data-data yang valid di dalam buku ataupun dari PowerPoint yang Ibu berikan tadi. Kemudian setiap perwakilan kelompok akan menampilkan hasil analisis mereka. Kalian paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 adalah nilai kesatuan. Berdasarkan buku PPKN halaman 74 yang kami baca bahwa Soekarno berkata, kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua. Berdasarkan perkataan Soekarno tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pihak bersatu untuk membentuk negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok. Hampir sama dengan kelompok 1, adanya nilai kekeluargaan yang ditunjukkan dalam video yang ditampilkan. Di dalam video ada foto-foto yang menunjukkan para panitia sedang berdiskusi. Ketika diskusi tersebut pasti menimbulkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Kebersamaan dalam membangun bangsa Indonesia. Lalu adanya nilai tanggung jawab berdasarkan materi yang Ibu tampilkan bahwa Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Artinya ada nilai tanggung jawab. Muhammad Hatta sangat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Lain yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Baiklah Bu, itulah hasil analisis dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, hasil analisis dari setiap kelompok sangat bagus, Ibu apresiasi. Artinya kalian telah memahami video yang Ibu tampilkan dan materi yang Ibu sampaikan. Karena setiap tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar ini berasal dari daerah yang berbeda-beda, agama yang berbeda, kemudian juga latar belakang yang berbeda. Jadi apabila mereka mengutamakan ego masing-masing ataupun dari daerah atau kepentingan agama mereka masing-masing, kemungkinan negara Indonesia ini tidak akan mungkin ada, karena mereka mementingkan ego masing-masing. Ada yang ingin negara Indonesia ini menjadi negara agama, ada juga yang menginginkan negara Indonesia ini menjadi negara komunisme. Nah, hasil diskusi kalian ini sangat bagus dan juga menyampaikan data yang valid, yaitu kalian mengambil dari buku, dari poin-poin yang Ibu sampaikan, dan melalui diskusi yang melalui hasil analisis yang kalian sampaikan ini bisa Ibu simpulkan bahwa kalian telah memahami materi yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang Ibu minta kalian membuat laporan kesimpulan terkait materi dan hasil diskusi yang kalian sampaikan tadi. Baik Bu. Kesimpulannya sudah dibuat? Sudah, Bu. Nah, kepada perwakilan kelompok silakan dikumpulkan. Nah, laporan kesimpulan ini akan menjadi nilai keterampilan kalian. Nah, cukup. Jadi, membuat laporan kesimpulan ini menurut Ibu sudah cukup untuk nilai keterampilan kalian. Nah, untuk tugas di rumah, kalian silakan cari contoh penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan sekolah. Berikan contoh yang valid, depan akan Ibu periksa. Kalian paham? Paham. So, minggu depan silakan pelajari materi yang depan. Silakan kalian pelajari materi terkait karakteristik keberagaman suku, agama, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nanti minggu depan Ibu tanya terkait materi tersebut. Silakan dipelajari materinya. Kita bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.